Nomor berapa? Lupa Pak. Berapa Rifki? Nomor 5 boleh Pak. Nomor 5. 5 yang B kali ya. Kemudian nomor Yang cerita-cerita sih Pak lumayan bingung. Nomor 13, Pak. nomor 13. Nomor 16 Pak kalau boleh Pak. Ada lagi? Kalau yang diferensial hampiran tinggal masukin rumus ya. Nggak begitu sulit. Oke, nomor 5. Bukan gradien garis singgung. Berarti kita mencari turunannya kemudian dimasukkan titiknya ya. Skala Afrika. Oke, eh, nomor 5. Tentukan gradien garis singgung grafik persamaan berikut di titik P yang diberikan. Berarti kita cari dulu Y aksennya ya. Y aksen. Ini kan dia bentuknya pembagian ya. U-nya adalah 4X. V-nya adalah X kuadrat tambah 1 pangkat 3. Maka U aksennya adalah 4. Sedangkan V aksennya aturan rantai ya. Rubah dulu ke bentuk sederhana. A pangkat 3. Berarti nanti turunnya 3A kuadrat kali A aksen ya. Kali 2X. Oh berarti 6X. X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Maka Y aksennya apa? U aksen V tambah dikurangi dengan UV aksen dibagi V kuadrat ya. Di 4 dikalikan dengan X kuadrat tambah 1 pangkat 3 dikurangi dengan 4X kali 6X X kuadrat tambah 1 pangkat 2 dibagi dengan X kuadrat tambah 1 pangkatnya pangkat 6 ya. V kuadrat. Nah, mencari M-nya kita masukkan aja tuh. M-nya kita masukkan X-nya 1 sehingga kita dapatkan 4 kali 1 kuadrat tambah 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 6 kali 1
1 kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Dibagi dengan 1 kuadrat tambah 1 di pangkat 6. 1 tambah 1 pangkat 3 berarti eh, 8 kali 4 32 ya. 32 kurangi 4 kali 1 tambah 1 2 kuadrat 4. 4 kali 6. 2 pangkat 6. 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya. 32 kurangi berapa nih? 96. Oh, berarti 1 ya. 64 per 64 ya. Jadi yang perlu diingat bahwa gradien itu adalah turunan pertamanya ya. Dengan mensubstitusikan titik singgungnya. Atau enggak negatif, Pak? Oh ya, negatif ya. Negatif 1. Oke, kemudian yang nomor 13. Sebuah bola besi berjari-jari 5 cm. Kita punya bola, ia berjari-jari 5 cm ya, ini besi. Dilapisi es dengan ketebalan seragam. Jadi ini ada esnya. Kita lapisi es. Nah, ini es ya. Jika es tersebut mencair dengan laju 10 cm per menit, tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang ketika ketebalannya 1 cm. Oke, misalkan ketebalannya ini apa? A gitu ya. Maka kita punya volume, misal ketebalan es itu sama dengan A cm. Nah, kita akan punya volume es itu tidak lain adalah lingkaran besar kurangi yang bola ini ya, bola besi ya. Bola yang dilapisi totalnya, dilapisi es dikurangi dengan bola besi ya. Volume bola rumusnya apa? 4 per 3 pi R pangkat 3 ya. Jadi ini 4 per 3 pi R-nya 5 tambah A pangkat 3. Dikurangi dengan 4 per 3 pi R-nya 5 ya. Nah ini volume S. Jadi misalkan ketebalan S-nya A cm. Di sini diketahui bahwa S-nya mencair dengan laju. Berarti dV per dt-nya ia berkurang ya sebesar 10 cm kubik per menit. Negatif. Jadi volumenya berkurang ya. Nah, padahal kita punya volume S-nya itu bisa dicari dengan 4 per 3 pi 5 tambah A pangkat 3 dikurangi itu ya. Coba kita turunkan.
dv per dt kita dapatkan turunan dari yang luas kanan ya. Berarti nanti ini tiganya kalikan ke depan 4pi 5 plus A-nya jadi pangkat 2 kalikan turunan dari 5 plus A. Turunan dari 5 plus A berarti dA per dt ya. 5 diturunkan jadinya 0, A diturunkan terhadap T jadinya dA dt. Dikurangi ini kan konstanta ya, kurangi 0. Nah, berarti kita akan dapatkan kalau ketebalannya 1, ketika A-nya sama dengan 1, kita akan dapatkan dV per dt-nya kan negatif 10 ya. 4pi 5 tambah 1 kuadrat kali dA per dt. Nah, maka kita akan dapatkan dA per dt itu tidak lain min 10 dibagi berapa itu? 36 kali 4 ya, 144 pi. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, jadi dia laju berkurangnya ketebalan itu sebesar 10 per 144 pi ya. Kemudian kalau luas permukaannya bagaimana? Kita punya luas itu kan 4 pi R-nya kan 5 plus A ya. 5 plus A dikuadratkan. Maka dL per dt-nya adalah 8 pi 5 plus A pangkat 1 kali turunan dari 5 plus A. 5 diturunkan jadinya 0, A diturunkan terhadap T berarti dA T. Nah, seperti tadi kalau A-nya 1, kita akan dapatkan dL per dt-nya 8 pi 5 plus 1 kali negatif 10 per 144 pi ya. Pi dengan pi habis. Kemudian hmm, apa tuh? Min 480, Pak. Min Min 480 per 144. 80. Saya nggak disederhanain. Sama-sama dibagi 24. Oh, 6. Bisa ya dibagi 2 10 per 3 ya. Tuh ya. Nah, jadi kita coba eh,
Memisalkan. Kemudian nomor 16. Sebuah tangki berbentuk kerucut terpancung mempunyai tinggi 2 meter. Jari-jari bagian bawahnya 0,5 meter. Kerucut ya, oke. Nah, seperti ini ya. Ini jari-jarinya 0,5. Sedangkan yang atas 1 meter. Dia punya ketinggiannya ini 2 meter ya. Ke dalam tangki dialirkan air dengan laju 0,5 yang dikasih air. Jadi dV per dt-nya ya, perubahan volume air terhadap waktunya 0,5 liter per menit. Hitung laju perubahan tinggi permukaan air ketika tingginya 1 meter. Nah, ketika hanya 1 ya. Jadi yang ditanyakan adalah dH per dt ketika hanya sama dengan 1. Ini misalkan hanya ini adalah tinggi air ya. Yang kita punya dV per dt, berarti kita perlu mencari rumus volume air yang ada di dalam ini ya. Kalau ketinggiannya H. Nah, kita perlu pakai kesebangunan nih. Nah, ini misalkan titik O ya. Ini A, B, C, D. Ini P di sini, I di sini. Kita punya OP banding OKI itu sama dengan PB banding IC ya. OP banding OKI itu sama dengan PB banding IC. OP-nya belum kita tahu. OKI-nya itu 2 tambah OP. Sedangkan PB-nya 0,5, IC-nya 1 ya. Maka perbandingannya OP, 2 OP sama dengan 2 tambah 0.
OP ya. Oke, berarti OP-nya 2. Nah, ini 2 ya. Nah, sekarang kalau ini tingginya H, kita perlu mencari R yang ini ya. R-nya. R itu jari-jari air. Jari-jari permukaan air ya. Air saat ketinggian H. Nah, kita pakai perbandingannya. 2 plus H dibandingkan dengan 4 sama dengan R per 1 ya. Nah, berarti kita dapatkan R-nya, jari-jarinya ketika ketinggiannya H adalah ini ya. 2 plus H 4. Maka volume air itu bisa kita cari dengan volume kerucut. Saya kasih warna ya. Yang saya beri warna kuning ini volume airnya ya. Sedangkan yang bawah ini kita mau hapus. Jadi kan volume air itu volume kerucut yang berjari-jari R ini ya. Dikurangi dengan volume kerucut yang bawah. Yang berjari-jari 0,5 ya. Jadi sepertiga pi R kuadrat. Jadi 2 plus H R kuadrat kali tinggi. Tingginya 2 plus H. Dikurangi dengan sepertiga pi R-nya 0,5 pangkat 2 kali tingginya 2 ya. Nah ini volume airnya. Kita turunkan terhadap T ya. Jadi di V per dt sama dengan, oke biar apa? Ini lebih nyaman dihitung. Kita tulis dulu aja dulu. V-nya sama dengan sepertiga pi 2 plus H pangkatnya 3. Ini dibagi 4 kuadrat 16 ya. Ini kan jadi seperempat kali 2 kali setengah ya. Jadi V-nya tidak lain adalah 1/48 ya. Pi 2 plus H pangkat 3 kurangi 1/6 pi. Dengan dV per dt-nya
dV per dt-nya kita turunkan nih. 3/48 Pi 2 plus H pangkatnya 2 kali turunan 2 plus H. Jadi dH per dt ya. Ketika hanya satu, kita akan dapatkan dV per dt-nya, laju perubahan airnya. Oke, satuannya kita samakan dulu ya. Ini kan tadi dalam meter ya. Kita punya dV per dt 0,5 liter per menit. Ini kalau kita jadikan meter, berapa? Nol lima Dibagi menjadi 1.000 meter. liter ke meter. Itu kan naik satu ya berarti ya. Liter itu kan desimeter kubik ya. Di 0,005 meter kubik per menit ya. Atau kita jadikan nano aja ya, desimeter ya. Ya nanti bisa dirubah ya. Nah, berarti kita dapatkan dV-nya adalah 0,0005 meter kubik per menit sama dengan 3/48 Pi. Ini jadi 9 ya. 9 DHD. Maka kita dapatkan perubahan ketinggian terhadap waktunya. Ini kan 9 itu 9 meter kuadrat ya. Nah, nanti satuannya jadi meter. 3 kali 9 27. Berarti 27/48 kali 5 pangkat 10. 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Enggak kembali Pak. 48,27. Oh ya, kebalik ya. 48/27 Pi ya. Hmm. Dah, bolehlah sederhanain. 48 itu kan 24/27 Pi jadi 10 pangkat -3 ya. Meter per menit. Jadi yang susah itu eh, membuat persamaannya. Yang susah itu membuat persamaannya ya. Coba barangkali ada yang salah dalam perhitungan.
Oke, kita coba soal-soal yang nomor-nomor akhir itu menarik. Jadi dia kalau soal-soal sebelumnya kan prosedural ya. Nah, ini kira-kira gimana nih? Diketahui fungsi f terdiferensial di sekitar x sama dengan 8. Kita punya f 8-nya 1, f aksen 8-nya 3, gx-nya adalah f 2x kuadrat, dan hx-nya adalah itu ya. Diminta mencari y aksen 2 dan h aksen 2. Gx sama dengan f 2x kuadrat ya. Maka G aksen X itu sama dengan apa? Gunakan aturan rantai. Jadi 2x kuadratnya sebagai U. Ini ya. Ini menjadi FU dengan U-nya adalah 2x kuadrat. Maka G aksennya adalah F aksen U kali U aksen. Yaitu F aksen 2x kuadrat kali 4x ya. 4x. Ini yang ditanyakan apa? G aksen 2. Oh, berarti F aksen 2 kali 2 dikuadratkan kali 4 kali 2. F aksen berapa ini? 8 ya. F aksen 8. Berarti 3 kali 3 kali 8 ya. 24. Nah, HX sekarang. HX-nya ini F 3X plus 2 pangkat 3 ya. Kalian harus tahu dulu dia bentuk bentuk sederhananya apa ya biar bisa menurunkan secara aturan rantai. Ini U pangkat 3 bentuk sederhananya. Dengan U-nya apa? F 3x tambah 2. Nah, maka H aksen X itu tidak lain adalah 3U pangkat 2 kali U aksen ya. Di 3F 3x tambah 2 pangkat 3 pangkat 2 kalikan U aksen. U aksennya pakai aturan rantai. F aksen 3x tambah 2 kali 3. Nah, berarti kita dapatkan H aksen 2 itu 3F 3 2 tambah 2 kuadrat kali F aksen 3 kali 2 tambah 2 kali 3 ya. Tiga F 8 di 1 ya. F aksen 8 kali 3. Oke, berarti ketemunya 27. 27 ya. Tarik. Satu soal lagi ya. Yang nomor 25. Taksirlah nilai F 1,02 dengan menggunakan hampiran hampiran linier di F 1,02 ini. Oh ya, kita cari dulu hampiran liniernya dulu.
Keambilan linear itu Lx sama dengan FA ditambah F aksen A kali X min A ya. Nih. Nah, di sini A-nya 1. Yang belum punya adalah F aksen 1 ya. Kita sudah punya F1-nya 5. Yang belum punya adalah F aksen 1 ya. Oke, F aksen X itu kan jadinya 2X ditambah X kali GX turunannya berarti GX ditambah X Y aksen X ya. F1 itu 1 tambah 1 kali G1 ya. F1-nya kan 5 sama dengan 1 tambah G1. Oh, berarti G1-nya ketemu ketemu 4. G1-nya 4 ya. Nah, tinggal masukkan aja nih. Maka F aksen 1 sama dengan 2 kali 1 tambah G1 ditambah 1 kali G aksen 1 ya. Yaitu 2 tambah 4 tambah min 2. 4 ya berarti ya. Coba dicek ya. Nah, berarti kita dapatkan Lx sama dengan F1 tambah F aksen 1 X min 1. Yaitu F1-nya 5 ditambah 4 X min 1. Dengan demikian F1,02 itu nilainya mendekati L 1,02 yaitu 5 ditambah 4 kali 1,02 kurangi 1. Berarti 5,08 ya. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Gitu untuk taksiran. Jadi untuk materi turunan ini tidak begitu sulit ya, prosedural, tapi ya perlu perlu banyak latihan agar nanti saat ujian itu lancar ya. Terutama yang turunan implisit ya, bukan implisit. Kalau pengalaman di beberapa tahun yang lalu sih sering keluar ya turunan implisit satu soal. Oke, begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada mungkin ya ada yang menanyakan? Siapa tadi? Nggak ada ya? Cukup ya? Oke, kalau Tidak ada tidak ada Bang.
tidak ada yang tanyakan, saya cukupkan untuk tutorial pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.